Ininya tuh adalah menggambar atau melukis. Nah, aku Penasaran. iya. Gimana sih kok dia bisa mau ikut juga dong? Dewi tuh berat itu. Jadi pas ke anak juga bilang coret-coretan aja gitu. Welcome to our YouTube channel OPU Pop Universe. Beda kepala, Satu semesta. Pop kamu gimana? Oke, hari ini Dewi sama Lea mau bahas tentang nyeni. Nyeni. Enggak. Jadi ada satu tema yang Dewi sama Lea angkat tuh dekap diri melalui seni. Asik. Kritis banget guys. Buitis ya, buitis. Ini sesuai apa ya? Ini nih, jadi aku mau menunjukkan ini. Ini adalah bukuku antologi. Nah, di salah satu judul tema yang aku angkat tuh dekap diri melalui seni. Why-nya tuh. Jadi ini boleh cerita dari yang masa lalu dulu gak? Boleh. Jadi ditarik dekap diri melalui seni. Awalnya tuh aku paling gak suka banget sama yang namanya nyeni. Ya kan? Nyeni tuh kan banyak ya. Nyeni tuh kayak mungkin seni tari, seni rupa, ya seni musik dan sebagainya. Salah satu yang paling tidak aku suka seninya tuh adalah menggambar atau melukis gitu. Itu kenapa? Karena dari waktu SD ada pelajaran seni rupa yang harus kita tuh membuat gambar atau membuat kerajinan, dan habis itu kan dinilai sama guru. Ibaratnya sebuah tugas yang mendapatkan nilai, ya kan? Nah, yang aku pikiran ujungnya gitu, kayak seni ini harus dapat nilai bagus. Dulu kan rata-rata pasti kalau dinilai seni tuh kayak rata-rata 75 atau 78 gitu lah dapetnya. Rata-rata Dewi. Iya, di kelasku gitu yang aku dapat juga. Terus aku rasa kayak berarti gue nggak bakat seni gitu. Iya, menamakan diri gitu kan. Nah, soalnya di teman-teman aku itu kayak mereka tuh bisa gambar, bisa nyeni, yang bahkan buat kerajinan tuh juga ada ide kreatifnya gitu. Aku tuh merasa nggak ada. Terus kalau mereka gambar dan ngewarnanya tuh bagus, terus dapet nilainya juga oke. Nah, terus aku udah kayak paling gak suka banget gitu loh kalau ngegambar. Nah, itu nggak tampil tadi ya. betul, bener. Nah, itu aku juga merasain kalau misalkan temen kan udah kan itu 4 dalam circle-nya itu 4 orang, nah 3 orang ini bisa gitu loh. Nah, aku merasa nggak bisa sendiri. Terus akhirnya berlanjut di SMP. Di SMP ketemu lagi sama temen yang bisa juga gitu ngegambar, terus dia tari juga oke gitu. Aku ngerasa kayak berarti udah ibaratnya makin mengasingkan diri dari seni itu sendiri gitu kan. Terus akhirnya di SMK juga ketemu lagi gitu sama orang yang bisa gambar. Ya udah, akhirnya dari situ aku cuman kayak menerimanya tuh ya udah, aku cukup tahu dia bisa gitu. Sampai di titik itu nggak sampai kayak kan mungkin kalau orang yang sudah bisa berdamai atau berkata orang nggak bisa pasti dia nyari tahu gitu kan. Ya karena aku penasaran. Iya. Gimana sih kok dia bisa mau ikut juga dong gitu. Iya, penasaran kayak gitu. Aku mengangkat kayak ya udah, aku cukup tahu aja, sampai cukup tahu dia bisa. Iya, ya udah gitu kan. Karena yang tadi balik lagi, menurut aku tuh harus sempurnanya itu tadi, sempurna harus dapat nilai bagusnya yang SD tadi itu. Pas di SMK terus di kuliah ini ketemu Lea. Lea tuh kan ternyata suka membuat karakter-karakter anime. Yang aku tahu waktu itu dia kan kayak suka pasang status terus gambar anime kan. Terus berarti si Lea suka menggambar, aku bilang kayak gitu. Sampai terus animenya juga oke banget, nanti kita tunjukin. Terus aku kayak ya udah cukup tahu aja gitu kan. Terus waktu itu kamu di kelas pernah gambar nggak ya? Mata-mata doang. Mata-mata ya. Nah, itu terus kayak ya udah tahu aja gitu. Nah, sampai aku ketemu sama satu bisa dibilang akun Instagram seorang psikologis gitu. Dia tuh melakukan art terapi. Jadi art terapi itu kayak menuangkan semua hal yang emosi-emosi gitu kan, dituanginnya tuh lewat gambar, waktu itu sih gambar maksudnya, tapi lewat nyeni lah gitu. Ibaratkan nyeninya tuh waktu gambar. Terus kayak gambar-gambar random yang terus di situ kan si kak anaknya tuh bilang sambil gambar sambil ngomong gitu kan, dijelasin gitu. Terus kayak gambar tuh nggak harus sempurna, terus nggak apa-apa kalau warnain keluar garis, terus bentuk
apa garisan tuh nggak selalu lurus gitu, langsung kayak termakan omongan itu kayak jadi penyembuh. Aku langsung praktekin gitu loh apa yang pengen coba juga nih. iya pengen keajak lah gitu kan. Keajak, Iya keajak, Kak Anet bilang itu ngejelasin, terus aku praktekin dan ternyata beneran gitu. Itu ternyata oh ternyata kayak gini ya, gambar tuh nggak harus sempurna yang harus kayak tadi harus bagus, harus rapi pewarnaannya karena bisa dapat nilai. Tapi ternyata nyeni itu bisa juga dengan yang untuk tadi menyalurkan emosi iya menyalurkan emosi itu. Nah terus aku sharing-sharing lah ke Lea tentang si art terapi ini dari akunnya Kak Anet Isabella. Terus ya, apa namanya akhirnya Lea tertarik. Coba dari sudut pandang Lea tentang yang aku ajakin ini gimana, atau ada ini dulu kali ya dari yang latar belakang sendiri. Kalau tadi Dewi ngerasa kurang suka karena apa ya, jatuhnya tertekan gak sih harus dapet nilai bagus. Nah kalau itu malah sebaliknya, malah kayak suka banget walaupun gitu. kayak itu juga kayak nggak bagus-bagus banget, tapi ya suka aja gitu, suka sama warna-warna, suka atas gambar gitu daripada ngitung. Menghitung ya ada ininya ya, ada perbandingan. Nah terus abis itu singkat cerita ya kan, nah biasanya lo itu kan menggambar sesuai konsep yang ada ya, terus kayak niru yang udah ada gitu lah, kayak gitu, termasuk si anime ini. Nah, pas Dewi cerita kayak gitu ke Lea tentang si art terapi ini, tertarik karena menurutku juga tuh kayak apa nih, soalnya biasanya kan Lea tuh gambar tuh bukan untuk meluangkan emosi, tapi buat kayak ya udah buat sekedar biar hobi aja ya, hobi. Ya apa ya, bukan menyalurkan emosi lah. Kayak meniru aja sih. Iya, gitu. Terus pas Dewi ngajakin cerita tentang si art therapy ini, tertarik dan akhirnya kita melakukan sebuah challenge 1 bulan full ya waktu itu ya. 1 bulan full terapi. Jadi kita di situ juga meluangkan emosi kita lewat coret-coret. Iya coret-coret bahasanya waktu itu. Biar nggak berat soalnya waktu itu buat kayak langsung gambar atau apa tuh kayak menurut Dewi tuh berat itu. Jadi pas Kak Anet juga bilang coret-coretan aja gitu, karena emang coba kita lihat bentukannya juga pun emang coret-coret gitu loh. Nih ya. Nih kalau nih coret-coret abstrak gitu loh teman-teman. Abstrak gitu. Oleh tuh beneran yang udah kan di awal kan dia hobi tuh kayak jadi nyeni banget gitu loh dia. Tapi merasa tertantang juga karena kan belum ada di tahap yang meluangkan emosi gitu. Menuangkan. Iya menuangkan emosi gitu, cuma kayak ya udah. Gambar gitu ya, emang mau gambar gitu. Iya. Ini kayak beneran berdasarkan ya udah apa yang di kepala kita. Iya. Langsung dituangin, jadi kayak nggak peduli rapi enggaknya, ini aja kan. Iya betul. Beda-beda tuh, punyaku, punya Dewi. Iya nih. Semuanya ada aja gitu yang mau di itu ya. Iya ini nih. Nah terus Lea tuh dulu identiknya hitam putih, nah aku berwarna. Pasti gitu loh, bener kata aku kayak wah ini jadi. Ini ya coret-coret ya. Iya bener masih coret-coret gitu loh. Kalau aku tuh emang karena udah apa ya waktu itu awalnya juga kalau nggak salah cuman pulpen warna gitu, terus kayaknya seru nih mau beli spidol gitu loh, malah jadi yang keasikan sendiri melebar lagi gitu loh ke arah mana-mana. Dan di sini juga kita ini nggak sih saling sharing, belum ya, yang ini mah baru kayak setoran aja. Iya setoran buat itu. Setoran kayak iya hari ini udah meluapkan emosi. Soalnya kan masa meluapkan emosi kan banyak ya caranya gitu. Nah terus ini tuh ternyata bisa dengan seni gitu loh. Yang ternyata tuh yang aku akhirnya belajar ya, akhirnya namatin ini gitu sama sebuah challenge waktu itu tuh kayak jadi bisa melihat sesuatu, melihat sudut pandang tuh beneran yang bisa dari akarnya, karena kan kayak garis-garis ini tuh kan ujung ke ujung gitu ya. Terus tuh kayak beneran yang apa ya, ibarat ya kayak ngambil contoh apa ya, itu tuh beneran yang kayak nggak cuman dari covernya aja, tapi aku tuh tahu kayak seakan bisa menelusuri detailnya gitu. Kayak tahu cerita di balik coretan itu. Iya, nggak coretan aja tapi maksudnya kayak diaplikasikan ke dalam kehidupan gitu loh. Mungkin iya sih lebih tersalur ya, yang biasanya ada di pikiran keruwetan dengan gambar abstrak ini
kayak ya udah luas aja Iya gitu betul. Dan ternyata abstrak pun nggak cuman abstrak juga gitu ya namanya. Maksudnya di seni kan, iya tetap ada sesuatunya gitu loh abstrak itu. Bener-bener. Tergantung sih sudut pandang orang ini melihatnya dari mana. Ya kan misalkan aku gambar pisang, tapi ternyata mungkin orang lain ada melihatnya itu bukan cuman pisang gitu loh. Berdasarkan sudut pandang masing-masing lagi. Iya, itu yang aku baca juga di seni. Oh ternyata nggak cuman apa jadi sebuah tugas dapat nilai bagus harus sempurna. Ternyata ada yang kayak gitu nyeninya gitu. Dan itu ternyata seru. Maksudnya Betul. kayak karena dulu kan tertekan ya Iya. nilai bagus. Iya. Misalnya kita jalanin enjoy itu kayak enggak semua seni itu bagus gitu. Tergantung dari kitanya aja gak sih? Iya betul. Dari sudut pandang orang yang mengenalkan juga. Benar, maksudnya juga ini sih sama kayak yang tadi Dewi bilang. Kan katanya seni itu abstrak. Iya. Seni itu abstrak. Jadi kayak yang bisa menafsirkan ya orang-orang yang tahu sama orang yang bikin kan? Iya betul. Ya, jadi kayak gak bisa dihakimi gak sih? Iya kayak karyanya Van Gogh yang terkenal. Iya yang itu kan. Iya yang itu kan. Apa sih kelihatannya cuman mungkin kayak sebuah sinar di malam hari gitu kan ya mungkin, tapi orang lain yang benar-benar emang nyeni ada lagi gitu kan mengartikannya lagi gitu. Itu sih makanya terus dari situ pun aku nggak nyangka yang ternyata bisa challenge sama Lea gitu kan. Itu tuh ternyata aku bisa bawa ke waktu tampil ada tugas mata kuliah namanya retorika ya, sesuai sama mata kuliahnya sih judulnya retorika. Seni berbicara itu tuh. Terus Dewi juga aku membawakan betul. Art terapi itu sendiri. Terus akhirnya ada lomba gitu di Instagram gitu kan tentang nerbitin buku antologi tentang ruang di jiwa. Terus aku rasa waktu itu juga art trap tuh masih dekat banget. Aku nulisin itu di sini. Kataku kayak wah ternyata nggak kebayang kalau itu bisa jadi sebuah tugas retorika. Bahkan dapat hadiahnya kan kita menang. Iya menang. Tapi kalau ya bawa pembawaannya tema lain apa ya waktu kamu? Tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Iya itu kalau aku sampai ibaratnya ada rewardnya yang lebih aku pikir cuman main-main coret-coret apa sih nuangin. Oh iya kita foto ya. Aku juga ada dapat gelas gitu jadi itu keren juga sih dosennya ya buat kenang-kenangan gitu. Biar diinget gitu dosennya walaupun nggak seberapa tapi beliau bilang ya kenangannya gitu lah yang paling bisa diingat. Effortnya lah ya. Iya, seru banget begitu itu ini lagi di depan sama kelas lain digabung kan? Iya, pas pengumumannya. Iya, pas pengumumannya. Itu keren sih. Kayak memorable banget. Iya, bahkan sampai sekarang gitu. Jadi art terapi tuh ya ibaratnya beneran cuman sederhana banget ya ngelakuinnya. Cuman butuh kertas, pulpen, yang kayak lihat tadi cuma hitam putih warna itu nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya berwarna juga nggak apa-apa. Ya udah coret-coretan aja gitu untuk pas waktu beban pikirannya lagi penuh, emosinya lagi mau meluap, atau bisa jadi mungkin mau memulai hari bingung nih habis bangun tidur mau ngapain, ya udah gambar-gambar abstrak aja karena jujur itu beneran aku kan kalau aku jadi dijaminnya tuh kalau pagi art trap, kalau malamnya tuh journaling. Jadi kalau pagian tuh kayak menggambar-gambar itu, terus malamnya baru aku menuliskan emosi-emosi apa yang udah jadi, tulisan itu gitu. Jadi coret-coret. Betul. Soalnya coret-coret juga cuma lebih ada gambar. Lebih ada merangkai katanya. Kalau itu merangkai apa ya namanya? Kalau ini merangkai coretan. Dari abstrak tuh kita berpikir gitu. Oh iya sih. Iya. Walaupun ada yang kayak udah lagi pengen gini aja gitu. Iya. Tuh, itu karena apa? Makanya mungkin kenapa akhirnya emosi tersalurkan karena kan kita bentuk pulpennya tuh neken ke kertasnya tuh kan ada bentuk tekanan terus kadang mungkin nanti udah cukup mengendur lagi pegangannya mungkin di situ kayak emosinya tertuang gitu. Iya sih. Wow. Dari si coret-coret itu tadi kita naik level lagi gak sih Del? Dari si art trap kita naik level bikin challenge-nya. Challenge-nya emoji challenge. Jadi kayak kita menggabungkan dua emoji gitu. Kita misalkan dari Dewi. Emoji random. Iya, emoji random. Bener-bener mana ya di akhir-akhir tuh. Sebenarnya masih ada sih videonya aku buat. Oh iya, yang itu tapi nanti kena banned gak itunya. Musiknya, soalnya ada musiknya gitu nih.
Ini yang harimau sama gedung-gedung itu. Ini yang rubah sama ininya nih. Iya, yang rubah sama itu yang ini nih. Coba. Harimau gedung, enggak yang di sini guys. Nah ini. Ya aku pikir tuh enggak bisa loh aku sampai gambar kayak gini, ternyata bisa juga. Iya, udah seru, terus aku juga sampai baru kepikiran ternyata aku bisa gitu loh gambar-gambar yang kayak gini juga. Memang masih jelek gitu loh. Nah, terus ini deh yang kota-kota malam. Oh, kota malam ya. Yang kayaknya ini ya, iya. Oh, ini aku terinspirasi dari itu lagu. Iya, La La Land, City of the Stars itu lagunya seru banget. Ini padahal Leo waktu itu belum lihat ini sih covernya Midnight Malioboro, tapi ini agak mirip sama Midnight Malioboro. Jadi tuh kayak tenang gitu lah gambarmu, kayak gedung-gedung gitu. Terus ada apa lagi tuh Deo? Oh ini Deo. Oh, yang gelembung ya? Ini nih gelembung nih. Gelembung dan kupu-kupu. Metamorfosis ini dari drakornya itu tuh aku lupa namanya. Nah, pas di sini kita baru pakai cerita nggak sih, ada storyline-nya. Oh iya, betul. Gambarkan apa namanya si dua emoji random ini, terus kita juga nyeritain. Iya. Kita buat ini. Oke, ya kan? Benar, ada maknanya ada gitu gambarnya. Gambar emoji challenge. Iya, seru-seru. Jadi pengen lagi yuk. Ini 2024 guys. Oh iya bener nih 2024 nih. Ada tahun. Nih gambar yang kura-kura sama laut. Gambar kura-kura aku gak di sini. Iya 2024. Berarti 2 tahun lalu ya. Ya ampun. 2 tahun lalu kita melakukan hal yang cukup menyenangkan di tengah-tengah hektiknya. Oh iya, paus di hektiknya kuliah. Ini paus. Berarti ini semester berapa kita ya? EXO Sehun. Ya tau sih Pak, ini pokoknya dia semester 4 ya? Berarti nya. Semester 4. Bintang dan paus waktu itu emojinya. Iya. Dewi ada kaitan sama EXO. EXO ini lagunya Sing For You. Albumnya gitu teman-teman. Jadi kayak wah ternyata jadi karya ya, jadi sebuah memori. Terus ya jadi kayak ada jejak-jejak kita. Oh iya, imajinasi juga ada. Betul. Dari kita nyeritain si emoji ini kita imajinasi gitu. Iya, betul. Di situ ada banyak proses loh, yang kayak bentuknya, milih warnanya, terus ngewarna ini entah ke atas atau ke bawah gitu loh. Pas ditinjau lagi yang kayak gitu. Wah, memorable banget. Soalnya diituin juga di Instagram kita kan. Maksudnya ada di situ, sekarang dibahas di sini gitu, berkelanjutan. Setelah 2 tahun nih. Setelah 2 tahun nih. Iya, kita mereview ini gitu setelah 2 tahun yang ternyata beneran banyak banget memorinya. Benar. Mungkin itu bisa kita ulang lagi kalau ada waktu ya. Iya, betul. Kayaknya ada kan udah sekarang banyak. Jadi gitu teman-teman tentang art terapi. Kalau kalian ada gak nih cerita-cerita tentang art terapi atau sudut pandang lain? Iya, tentang seni-seni apapun ya, seni yang mungkin entah itu seni teater, tari. Iya, mungkin ada sudut pandang yang kita belum ketahui. Iya, seni musik. Baru meluapkan di seni gambar ya, melukis apa ya? Tulisan itu ya. Oh iya, tulisan. Jurnal, iya. Betul, sejauh ini. Oke, kita tunggu kalian bisa nyoba terapi ya. Kamsahamnida.